Terjadi maraknya sikap apatis terhadap politik yang dibuahi oleh lebih dari 60% generasi milenial di Indonesia karena kurangnya rasa ingin tahu berdasarkan survei yang dilakukan oleh JNR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memanjatkan puji dan syukur saya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Perkenalkan, saya Niputu Dewi Sinta Maharani, merupakan perwakilan SMA Negeri 2 Kuta sebagai pembicara 1 tim pemerintah bertugas mendukung penuh mosi perdebatan pada kali ini, yang berbunyi, Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelum saya akan lanjut untuk membahas runtutan-runtutan argumen pada mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan gagasan umum terkait definisi dan pengidentifikasian yang menjadi permasalahan, serta kata kunci pada mosi kali ini. Yang pertama, sikap apatis. Sikap apatis menurut ilmu psikologis merupakan sebuah sikap acuh tak acuh seseorang terhadap segala rangsangan emosional, yang dimana dapat terlihat pada sikap seseorang yang kehilangan motivasi, tidak peduli dengan situasi dari kondisi lingkungannya, dan masa bodoh dengan apa yang sedang terjadi pada halayak ramai. Sikap ini dapat timbul akibat dari berbagai faktor. Contohnya saja, perasaan takut yang didominasi sehingga menjadi malas untuk mencari sebuah pengetahuan. Perasaan takut ini dapat disebabkan karena suatu peristiwa yang dimana mengacu pada sistem psikologi seseorang, seperti karena terlalu sering dihianati sehingga menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri yang enggan terlibat dalam suatu persoalan lagi. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, sikap apatis sering kali dijumpai. Entah itu karena permasalahan sosial ekonomi atau derajat penentu kuasa seseorang. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sendiri memiliki adat istiadat serta identitas pasti mengenai bagaimana seseorang harus bertindak yang sering kita sebut sebagai moral. Maka, saya mendukung penuh mosi perdebatan kali ini bahwa sikap apatis tidak seharusnya ada dalam lingkup masyarakat Indonesia. Begitu banyak sikap para pahlawan terdahulu yang mencerminkan sikap rela berkorban, sehingga seharusnya itu bisa menjadi contoh masyarakat Indonesia dalam bertindak. Apatis dalam bidang politik ini sendiri berarti sikap yang tidak peduli terhadap perkembangan politik di Indonesia, merasa dirinya tidak ikut andil dalam penyuksesan politik di Indonesia, padahal kegiatan politik harus didasari pada keputusan bersama dan tanpa didasari sikap egois yang ditimbulkan dari sikap apatis ini. Sikap apatis ini akan berpengaruh besar terhadap orang banyak, bahkan skala besarnya dapat meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran yang ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Politik merupakan sarana penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda sehingga dalam proses pembuatan keputusan menjadi adil dan merata berdasarkan segala sudut pandang yang berbeda. Jika sikap apatis ini terus ada, maka terciptanya keadilan kemerataan dalam proses pengambilan keputusan tidak dapat terjadi. Mengapa demikian? Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada runtutan-runtutan argumen saya pada mosi kali ini. Terdapat beberapa poin yang dapat saya tegaskan sebagai pembicara 1 tim pemerintah bertugas mendukung penuh mosi pada kali ini. Yang pertama, sikap apatis akan membuat jaringan penyebaran yang buruk terhadap keberlangsungan interaksi yang ada dalam lingkup komunitas masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Saya sebagai tim pendukung mosi kali ini meyakini bahwa dengan tertanamnya sikap apatis dalam satu individu dapat dijadikan pedoman bagi individu-individu yang juga berada dalam satu komunitas dengan seseorang yang mempunyai sikap apatis tersebut, sehingga akan berpengaruh besar bagi keberlangsungan politik. Dapat saya berikan satu contoh, yaitu pada remaja yang merupakan seseorang yang masih diperlu pengawasan dan bimbingan dalam bertindak. Melihat temannya sedang melakukan tindakan apatis, apa yang akan dilakukan? Tentu saja, ia akan mengikuti temannya sesuai dengan sikap psikologis dari remaja, sehingga dapat menyebar ke ranah yang lebih luas lagi. Lantas, untuk segala persosialisasian terhadap politik menjadi tidak ada gunanya jika tidak ada lagi yang peduli dengan permasalahan politik tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap cerminan negara-negara lain terhadap moral Indonesia. Yang kedua, saya menyatakan setuju bahwa sikap apatis merupakan sikap yang tidak bermoral karena hal ini sangat bertentangan dengan kelima nilai Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, masyarakat Indonesia selama ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan, dikarenakan
Pengesahan Pancasila ini sudah melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang patut untuk disegani. Lantas dengan adanya Pancasila ini, seharusnya masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikannya pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap apatis yang timbulkan dapat merusak identitas kita sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan kesatuan. Sampai pada argumen saya yang terakhir, yaitu berturunnya keterlibatan remaja dalam pelaksanaan pemilu yang akan berakibat pada lemahnya aspirasi partai yang telah dikampanyekan. Kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sewajibnya ikut andil dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang diperkirakan akan terlaksana pada bulan Februari tahun 2024 yang akan mendatang. Coba bayangkan jika sikap tidak peduli ini terus berlangsung sampai ada saat pemilu dilaksanakan, maka akan banyak adanya golongan putih dari kalangan remaja. Mengapa demikian? Karena sikap apatis yang tertanam dalam diri mereka sebagai penentu tindakan pengambilan keputusan. Sehingga saya sangat mendukung pada mosi kali ini. Sikap apatis merupakan sikap yang tidak bermoral, karena moral sendiri harus dilaksanakan dengan tidak merugikan halayak lain. Namun dengan adanya sikap apatis ini, maka akan menyebabkan pergeseran moral yang baik yang ada di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan mengenai argumen-argumen yang telah saya sampaikan. Kita sebagai negara persatuan harus bersama-sama saling menjunjung tinggi kebersamaan dengan keberagaman yang ada. Tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga nantinya akan berakibat buruk dalam keberlangsungan sosial ekonominya. Penyesuaian diri terhadap bidang politik memang sangat sulit dilakukan, sehingga menyebabkan timbulnya sikap apatis pada politik yang akan membuat banyak sekali dampak buruk jika hampir setengah masyarakat Indonesia menanamkan sikap ini dalam kehidupan politik mereka. Solusi yang dapat saya sampaikan pada mosi kali ini adalah dengan menanamkan sikap peduli dan rasa ingin tahu dari sejak dini. Seperti halnya melakukan persosialisasian mengenai politik. Contohnya saja, melakukan webinar. Oleh karena itu saya bangga menjadi tim afirmasi. Terima kasih.